Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah rahmatullah, salah satu yang harus dimiliki bagi para penghafal Quran adalah ikrah nabawiyah. Ikrah nabawiyah. Pola pikir yang sifatnya kenabian. Jadi jangan sampai menghafal Quran tapi di dalam pikirannya, hatinya kosong. Apa hubungannya menghafal Quran dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan sampai yang ada saat menghafal hanyalah apakah hobi, apakah sekedar ingin punya keunggulan. Pun dalam kesempatan ini saya ingin mengajak diri kita semua di dalam menghafal memiliki fitrah nabawiyah. Atau bahasa gampangnya, ingatlah saat menghafal, ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa saja yang perlu kita ingat dari Rasulullah bagi penghafal Al-Quran. Salah satunya, sebetulnya ini bisa banyak dibaca di buku saya, Giat Menghafal Quran, atau Giat Menjadi Hafidz Quran Da'iyah. Maka dalam kesempatan ini, diingatkan bahwa para sahabat yang banyak hafalannya, merekalah yang sering diistimewakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pemikiran ini tidak boleh lepas di pikiran kita. Bahwa cukup menjadi umatnya saja sudah mulia, apalagi menjadi umatnya yang punya hubungan yang lebih intensif dari Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat mengutus sebuah utusan, maka yang diangkat adalah sahabi yang paling banyak hafalan. Bukan sekedar karena dia bisa baca, nggak melihat, diutamakan oleh Rasulullah karena menghafal itu berarti dirinya dinilai lebih dekat dengan Allah. Lisannya lebih banyak digunakan untuk berzikir kepada Allah, tilawah Al-Quran. Sehingga keunggulannya lebih pada keunggulan imani, keunggulan ruhi. Dan kondisi inilah yang kadang tidak dimiliki. Buat hafal Quran biasa-biasa aja. Ya. Bedanya dia bisa baca, dan satu nggak bisa baca. Ya. Bisa baca melihat, satu nggak bisa baca melihat. Ya. Ini salah satunya karena apa? Nah, dalam menghafalnya tidak didasari oleh semangat ya, kenabian, semangat nabawiyah, ya, hamasatun nabawiyah. Salah satunya tadi saya sebut menjadi orang yang sangat disenangi oleh Rasulullah. Rasulullah menyampaikan salam dari Allah untuk siapa? Ubay bin Ka'ab. Ya Ubay, Allah kirim salam kepada
Ubay meneteskan. Ya, saya yang banyak kurangannya gini kok. Jawab doanya ya. Dikirim salami oleh Allah. Ya. Bukan karena Ubay itu ya katakan kaya atau yang lain, tapi memang Ubay orang sahabat yang memiliki ketokohan di bidang Al-Quran. Artinya dia memang di awal jadi penghafal Quran yang menjadi rujukan bagi para sahabat. Abdullah bin Mas'ud Rasulullah menyebut kakinya itu baru kakinya, belum badannya, belum kepalanya, kakinya saja lebih berat dari gunung Uhud. Inilah yang harus kita pahami, kita yakini ya, bahwa saya menghafal ini juga tidak terlepas dari energi arahan-arahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada beberapa sahabat yang keempat ya, jika ada para sahabat yang barengan meninggalnya, 5 sahabat meninggal bareng, maka siapa dulu yang akan dimakamkan oleh Rasulullah? Yang ditanya adalah siapa yang paling banyak hafalan Quran? Yuhum aktaru akhdhan lil Quran. Ya. Terus sekali lagi bukan karena ya, sahabat itu pintar baca nggak ngelihat, di aslinya menghafal Quran itu membuat iman seseorang ya, tiap hari tersirami oleh Al-Quran. Bagaikan apa yang kemarin kita bahas, bagaikan qasayyibin minas sama, bagaikan bumi yang terus-menerus disirami air, sehingga lebih subur, ya, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap hari ada komunikasi dengan Allah, seperti yang disebut di Fatir ayat 10, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'u. Ya. Apalagi Rasulullah selalu mengutamakan siapa yang banyak hafalannya ialah yang berhak menjadi imam. Ya. Tentu juga tidak boleh seseorang berambisi jadi imam. Tapi umat terus istilahnya tahu diri, ada saudaranya yang banyak hafalannya, maka semua merasa dirinya tidak berhak, yang berhak adalah yang paling banyak hafalannya. Karena sholat berjamaah itu adalah sholat yang sedang menghadap Allah. Maka Rasulullah menginginkan yang memimpin proses menghadap Allah ini harus yang terbaik. Siapa? Orang yang disebut oleh Rasulullah Aqra, ya ummul qauma ra'uhum. Yang jadi imam pun tentu berhak juga membanggakan diri, anggap makmumnya orang nggak punya kemuliaan dan lain sebagainya, tapi tetap tawadhu bahwa dia jadi imam tidak lebih karena sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud ya, fikrah nabawiyah. Ya. Ingat-ingat Rasulullah ya, kalau sedang menghafal, apalagi sedang nggak bersemangat, apalagi sedang bosen, ya. Yang kemarin kita sebut sedang mengalami al-ajzu wal kasalu. Ya. Yang termasuk al-ajz mungkin termasuk usia. Ya. Kata orang kalau usia 50 itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi bagi saya walaupun usia 50 saya akan coba ya. Walaupun tidak se-ideal mereka yang usianya 15, 20. Tapi saya nggak mau menyerah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hambanya anja'ahul a'ma. Siapa anja'ahul a'ma?
Abdullah bin Ummi Maktum. Rasulullah didatangi oleh sahabatnya yang buta. Kenapa sampai dipuji oleh Allah di ayat ini? Ya, siapapun yang membaca ayat ini, paham tafsirnya, pasti paham yang dimaksud Abdullah bin Ummi Maktum. Karena dia punya keunggulan, tidak menyerah dengan ajiznya, ketidakberdayaannya. Apa faktor ketidakberdayaannya? Tunanetra. Umumnya tunanetra ya tidak bisa banyak mobile ya. Karena ini susah. Tapi dia tidak mau putus asa. Mayudrika la'allahu yazzakka. Memang saya tunanetra, saya akan berusaha mencari ilmu. Memang saya tunanetra, saya tetap ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di Abasa dipuji, di An-Nisa 95 juga dipuji. Di An-Nisa 95 yang dimaksud juga adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Ya. Jadi salah satu fikrah nabawiyah dalam menghafal itu disebut dengan takrim nabawi. Pemuliaan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Dan tentu masih banyak ya, ada kemuliaan yang diberikan oleh Rasulullah bahwa orang yang menghafal Quran sesungguhnya orang yang harus didamba-dambakan. Lihat saudaranya rumahnya mewah mendambakan wajar. Lihat saudaranya kaya raya mendambakan wajar. Tapi melihat saudaranya punya hafalan Quran enggak mendambakan, ini tidak wajar. Tidak wajar secara keimanan. Bagaimana mungkin kamu urusan dunia begitu berminatnya, sementara Allah yang telah diberi hafalan Al-Quran, ini keunggulan akhirat, keunggulan rahmat dari Allah. Kamu tidak punya keinginan, bahaya. Berkeinginanlah 10%, 50%, 75%. Pengertian ini ada di dalam hadis yang mengatakan la hasada illa fitnataini. Ya. Tidak pantas didamba-dambakan ya, kecuali dalam dua hal. Yang pertama, jika engkau melihat ada hamba Allah yang betul-betul mampu beral-Quran, suruh baca bisa, suruh hafal bisa, suruh menafsirkan bisa, suruh tadabbur bisa, akhlaknya sesuai, amalnya sesuai, ini harus ditambah-tambahkan. Ya. Laporkan kepada Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau Maha Kuasa, memberi hamba-Mu kemampuan beral-Quran seperti ini. Ya. Berikanlah juga kepada ya Allah. Inna ba'ala kulli syai'in qadir. Ya. Karena berkeinginan tidak mustahil menjadi 50% daripada niat seseorang itu menghafal. Jangan sampai menghafal tapi tanpa pemikiran apa-apa sehingga mudah menghilang, ya. Mudah mengalami degradasi. Bulan ini semangatnya 100%, bulan depan 75%, terus Januari udah habis. Karena kehilangan siapa yang harus saya damba-dambakan. Dan alhamdulillah secara umum saya masih SD, SMP, dan saya punya nama-nama zaman dahulu yang memang kalau melihat beliau semakin bertambah, semakin saya bersemangat. Ya. Setelah di zaman saya itu di kota Surabaya waktu itu ada namanya Ustadz Husnan Busiri.
Saat ini beliau tinggal di Malang. Ya. Nah, pokoknya ketemu beliau, rasa semangat menghafal itu tercas kembali. Nah, saya melihat beliau termasuk orang yang rajulun atahullahul Quran bahwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang kedua yang harus diinginkan adalah orang kaya tapi banyak infaknya, banyak amal-amal solehnya yang bersifat apa? Yang bersifat kehartaan, ya, ya berinfak, ya berwakaf, ya berumroh, apa aja, mengumrohkan orang lain. Ini harus didambakan. Jangan biasa-biasa aja, adem-adem saja, karena tidak mustahil. Karena kita mendambakan, maka Allah langsung menilai, ini orang ini serius ini, punya keinginan, ingin mendapatkan sebuah keunggulan, takwaan dalam hal Al-Quran dan dalam harta yang dijadikan sarana untuk ketaatan kepada Allah. Ya. Termasuk fikrah nabawiyah dalam menghafal Quran adalah bagaimana menjadikan diri kita dengan Al-Quran ini menjadi manusia yang permanen menghidupkan waktu malam. Ya. Kalau orang-orang bangun waktu malam itu katanya perjuangan, katanya kerja keras dan lain sebagainya. Tapi ingatlah bagi orang-orang tertentu, Rasulullah, para sahabat, ya mulai itu udah kayak kita makan, ya kapan lapar ya makan, kapan jam 3 ya kita sholat. Ya. Jadi waktu bangun itu bukan tunggu adzan, bangun itu jam 3 itu. Sehingga di zaman sahabat itu arti kesiangan itu bangun di waktu adzan. Di akhir zaman mundur itu ya. Namanya bangun kesiangan itu jam 6. Bukan kesiangan lagi. Kalau ingin bangun. Namanya kesiangan itu adalah adzan bangun. Ya. Sehingga dia ketinggalan qiyam. Ya. Itu juga harus menjadi semangatnya. Ya. Karena itu dalam setiap program seperti ini kita langsung dilatih. Ayo bangun awal, latihan berdiri. Ya. Nah, berdiri itu sendiri sudah menjadi perjuangan. Dengar. Kalau berdirinya ya nyaris nyerah gitu, ya ingatlah berdirinya orang-orang yang sedang nonton konser kan, nggak ada yang berdiri cuma 10 menit. Nonton konser itu bisa sejam 2 jam. Masa sama ahlul dunia aja kalah. Ahlul akhir harus lebih kuat. Jadi makmum itu ibarat nunggu, ya. Nunggu kapan imam ruku, ya. Kapan imam lagu tilawahnya yang mendadak, turun gitu kan. Kan biasanya imam itu pasti beda itu lagunya kalau mau ruku. Ya. Karena itu imam kali-kali boleh kerjain makmum. Kelihatannya lagunya menurun, naik lagi, lanjut lagi. Innallaha lama'al muhsinin. Rukuk ini kata imamnya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Apa-apa sambil sholat ya. Itulah satu-satunya ya yang fisabilillah. Ya dalam ketaatan. Yang lain yahnya mungkin seharusnya dapat duit nggak dapat duit ya. Ya dalam ketaatan. Ya. Kata Ibnu Umar, ya, kamu tidak akan merugi kalau tertipu dalam ketaatan. Ya. Tipu dalam ketaatan. Bapak diminta oleh istrinya, ayah tolong kasih saya uang dong untuk ini. Padahal dompetnya masih banyak ternyata.
Ini kayaknya tertipu ya. Tapi Rasulullah bin Umar mengatakan tidak akan merugi orang yang dalam kebaikan. Jadi kalau ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu qiyamnya adalah menghabiskan Al-Baqarah, menghabiskan Al-Imran, menghabiskan An-Nisa. Berapa surat? 3 surat. Sampai 3 surat sudah sering di Al-Ikhlas, dalam An-Nas 3 juga. Jadi kita ingat peristiwa bagaimana Rasulullah sholat malam bersama Hudzaifah. Jadi kalau kita tadi hatam Al-An'am, ya kurang lebih itu 1/4-nya yang Rasulullah SAW. Jangan bangga dulu. Kita hanya bisa, ya lumayanlah. Ingat kepada ya mulanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga hidup ini harus diperbanyak pengalaman-pengalaman taatnya kepada Allah. Yang sampai pengalaman-pengalamannya hal-hal yang abal-abal semua. Pengalaman apa? Putus cinta misalnya. Itu pengalaman kita. Ini nggak ada bobotnya apa-apa. Pengalaman apa? Sasar misalnya. Lumayan juga itu. Sasar itu enak juga. Tapi milikilah pengalaman yang kelihatannya pahit. Padahal akhirnya hanya manis. Dan tidak ada pengalaman yang kelihatannya pahit itu daripada pengalaman nyiapin setoran. Dalam tanda kutip pahit juga. Ya Allah, begitu ketemu musyrifahnya masih ingin lagi. Sampai kalau dulu saya waktu masih aktif melayani, sampai ada serta yang setelah Alhamdulillah langsung nanya gimana kelanjutannya Ustaz. Aku belum baca dan nanya. Ya untung saya ingat kemarin dia sampai mana. Langsung saya kasih tahu wala menaja atau suluna. Oh iya Ustaz ya. Ustaz kok tahu saya belum baca. Ya kemarin kamu kan baru sampai di ayat ini. Ya kita maklumi aja buat candaan aja. Gak usah galak-galak dalam ini. Gak usah punya pengalaman memang. Jawa nya terima setoran orang banget ya. Salah 3 kali, alasan balik lagi. Macet 3 kali, ada cerita. Bantu-bantuin. Saya bisa nggak ada yang maaf di sini. Kurang tajwidnya sana belajar itu. Jadi setor itu harus betul dan dalam kondisi yang sangat-sangat ideal. Dan menjadikan hal ini sebagai sebuah kegiatan dakwah, kegiatan tarbiyah. Kita selalu menunjukkan yassiru wala tu'assiru, sabilu wa qari. Ya banyak toleransi lah. Penting itu toleransi, jangan asal merasa keenakan. Gampang aja lah. Itu juga Ustaz bisa diajak buat awal dakwah. Jadi ujungnya selalu Ustaznya, selalu muridnya. Nah inilah yang saya maksud dengan fitrah nabawiyah. Ingat-ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi jika kita kembali kepada Al-Furqan 30. Qala Rasul ya Rabbi inna qawmi takhadu adzal Qur'an mahjura. Apa intinya ayat ini? Bahwa tidak ada yang membuat Rasulullah sedih terhadap umatnya ketika umatnya ini tidak akrab dengan Al-Quran.
boro-boro hafal. Bacanya nggak bisa. Ada yang sudah bisa baca, jumlah suratnya nggak tahu, jumlah juznya nggak tahu. Apalagi ditanya surat Az-Zukhruf sebelah mana? Oh, nanti dulu kalau mau tahu susah, lihat dulu indeksnya. Padahal hidup dunia udah 50 tahun, 60 tahun. Ketak surat Az-Zukhruf aja nggak tahu. Maka ini insya Allah jadi semangat bagi kita. Az-Zukhruf 10 juz ketiga. Maryam 10 juz kedua. Al-An'am 10 juz pertama. Sehingga Al-Quran betul-betul menjadi aksiomatik bagi kita. Bayang semua. Dan tidak terasa kehidupan telah membuat kita hal-hal yang tidak aksiomatik menjadi aksiomatik bagi kita. Tidak perlu aksiomatik. Menjadi aksiomatik bagi kita karena kondisi yang mengakrabkan kita. Nah, gerakan seperti ini memang bertujuan ingin mengakrabkan Al-Quran. Dimana Al-Quran menjadi aksiomatik bacaannya, isinya, pengertiannya, tafsirnya, sampai nanti kepada penamalannya, insya Allah. Jadi semoga Allah menguatkan kita semua betul-betul bersama Al-Quran sampai akhir hayat dengan seluruh niat-niatan baik kita, sehingga apa yang kita niatkan ini Allah wariskan pada generasi berikutnya. Ya. Kita semua akan dipanggil oleh Allah. Semoga terwariskan kepada anak kita, cucu kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, ya, junior kita, wariskan dengan apa yang kita inginkan pada hari ini dan seterusnya sampai Allah mengizinkan kita hidup di atas buminya ini. Jamaah rahimakumullah, ya, dengan semangat ini, ya, sesungguhnya Allah tanamkan nilai-nilainya kalau kita mengkaji surat Ali Imran. Ya, kita mengkaji surat Ali Imran, salah satu tema-tema surat Ali Imran adalah, ya, pada hakikatnya adalah ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya siapa yang beriman pada surat Ali Imran, maka otomatis di dalam pikirannya selalu tertanamkan bagaimana dia bermuamalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya di ayat 144, di mana Allah menyebut langsung namanya. Wa illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ya. Di masyarakat kita ini ayat Maulid Nabi. Ya. Walaupun nggak ada hubungannya dengan kelahiran Nabi. Aslinya adalah semangat mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hayyan wa mayyitan. Baik Rasulullah bersama kita maupun sudah tidak bersama kita. Dan kita bersyukur kita belum bersama Rasulullah, tapi kita tetap bersemangat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita ingin seperti Abu Bakar Siddiq ketika melihat jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, komentarnya adalah, ya Rasulullah, tiblah hayyan wa mayyitan. Ya Allah, kamu ini istilahnya kalau kita keren mbak orangnya, ya. Lagi hidup keren, dan meninggal pun masih keren. Ini kelihatannya pujian, tapi sesungguhnya ungkapan
ucapan Abu Bakar ini sebuah komitmen. Sebuah komitmen. Saya akan lanjutkan apa yang kau perjuangkan ya Rasulullah. Betapa kamu sudah meninggalkan. Ya. Oleh karena itu Rasulullah memuji-muji kita. Di akhir zaman nanti wahai para sahabat, ada generasi yang enggak pernah ketemu saya. Mereka berusaha beriman seperti kalian. Antum ashabi kata Rasulullah. Kalau kamu bisa begini, wajar karena kalian sahabat saya. Saya yang mendidik kalian. Saya yang memimpin kalian. Nanti di akhir zaman ada ikhwani kata Rasulullah. Seperti yang akhwat. Di akhir zaman ada akhwati. Orang yang enggak bersama saya, enggak pernah ketemu saya, tapi berusaha beriman seperti kalian. Dari mana ada manusia bisa begini? Dari Al-Quran. Dari bimbingan Al-Quran. Salah satunya bimbingan surat Al-Imran. Wabil khusus di ayat 144. Ya. Betapapun kita enggak ketemu dengan Rasulullah. Ya. Bahkan menggambarkan juga enggak boleh. Kalian di film-film atau kalau dulu komik Rasulullah cuma tulisannya aja Muhammad. Ya. Enggak peduli semua. Hati kita, warna hati jauh lebih kuat. Ya. Kita enggak ketemu, tapi hati kita lebih kuat. Cinta kita kepada Rasulullah, sehingga kita siap mengikuti Rasulullah. Jika Rasulullah merasa sedih, jika ada umatnya jauh dari Al-Quran, kita ingin katakan, ya Rasulullah, saya ingin membahagiakan kamu. Karena umat ini bagi Rasulullah bagaikan anak-anaknya. Ya. Ibu sebagai orang tua bagi anaknya. Bapak sebagai orang tua sebagai anaknya. Sebagai orang tua bagi anak-anaknya. Pasti selalu mendambakan anaknya itu soleh. Anaknya itu sukses. Dan seorang ayah dan ibu seperti itu pasti bahagia. Rasulullah lebih dari seorang ibu dan ayah kepada umatnya. Maka Allah katakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Apa yang terbayang di sisi Allah Subhanahu wa taala jika Allah melihat ada hamba-hambanya bawaannya ingin membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah saja tidak tega kalau melihat Rasulullah sedih. Allah saja tidak tega. Ayat yang berbunyi Qasim ayatul kitabil mubin wal asy'ara la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Ini karena Allah melihat Rasulullah begitu sedih. Kasih ayat ini pengertiannya, wahai Muhammad jangan sedih-sedih dong. Saya tidak ingin kamu sedih. Bahagia. Maka kita yang juga cinta Allah sudah seharusnya cinta Rasulullah. Kita tidak ingin Rasulullah bersedih karena kita jauh dari Al-Quran. Ada ayat lain yang dibaca oleh Rasulullah dalam qiyamul lailnya sejam lebih. Sejam lebih cuma baca in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dibaca dengan penuh kesedihan. Jibril tanya dia, kenapa dia kok sedih banget? Ya. Allah juga tahu. Ya perlu prosedural lah ya. Tanya oleh Muhammad, ada pesan dari Allah. Apakah kamu begitu lama baca ayat ini? Ya. Saya ingat umatku, bagaimana kalau umatku kena kebijakan ayat ini? Ya. Ayat ini intinya manusia itu kapan saja bisa disiksa oleh Allah, kapan saja bisa diampuni. Ta'adzibhum innahum ibaduk in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jibril pun melaporkan kepada Allah. Ternyata ya Allah, Rasulullah
khawatir dengan nasib umatnya. Bagaimana kalau terkena pemberlakuan ayat ini? Kapan saja disiksa, kapan saja bisa diampuni. Kasih tahu kepada Muhammad bahwa aku jamin umat Muhammad itu akan saya perlakukan dengan sebaik-baik. Akan saya lakukan sebaik-baik. Aku sangat ridha kepada umat. Di akhir Al-Maidah ya turun Rasulullah SAW. Jibril pun turun beritahu. Hai Muhammad, Allah la yusi ummatak. Allah berjanji tidak akan menyakiti umatmu. Semua yang berstatus umat Muhammad akan diprioritaskan oleh Allah SWT. Baru Rasulullah sedih. Baru Rasulullah merasa bahagia, merasa mendapatkan garansi insya Allah umatnya semua aman. Sehingga Rasulullah mengatakan, siapa yang menjadi umatku semua masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kecuali yang udah nggak mau. Diajak baca Quran nggak mau, diajak bersolawat nggak mau, diajak menjalankan sunnahnya nggak mau. Ya udah punya alasan apa lagi untuk bisa diajak masuk surga. Tapi mereka yang mauan, menghafal, labbaik, siap saya. Diajak sholat malam, labbaik, siap saya. Insya Allah orang-orang seperti ini akan diperlakukan istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena statusnya sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sejak zaman dahulu para anbiya pun ya mengingatkan ya, agar walaupun Muhammad itu belum ada, kita sudah harus mengimaninya, ya. Kita sudah harus memuliakannya. Ya. Semua anbiya. Sehingga kisah seperti ini bahwa seluruh anbiya sudah memuliakan seorang nabi akhir zaman namanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia mensosialisasikan kepada umatnya ada di Ali Imran 68. Ya. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima la tu'minunna bihi wala tansurun qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrar qala fashhadu wa ana ma'akum syahid. Intinya seperti yang sejelaskan tadi. Semua para anbiya baik yang disebut dalam Al-Qur'an maupun yang enggak disebut. Karena Allah katakan para anbiya itu ada dua kubu ya. Minhum man qasasna wa minhum lam naqsus alaik, sehingga jumlahnya bisa 300-an ribu lebih para anbiya itu semua sudah menyatakan kapan saja Nabi akhir zaman bernama Muhammad ini kami siap beriman, kami siap mendukungnya, kami siap dengan segala konsekuensinya. Yang maksud dengan fa'akhadtum ala dzalikum isri. Isri itu adalah konsekuensi. Apapun untuk menjadi umat Muhammad, mungkin harus qiyamul lail, harus begini, kami siap. Lalu aqrarna, baru seorang diakui oleh Allah sebagai seorang muslim. Oleh Rasul. Ini muslimun. Maka kembali ke 144. Wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi. Intinya adalah memang saya ini Rasul. Ya. Tapi di dalam diri saya ya, terpendam berbagai macam sifat-sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh semua utusan Allah yang ada. Ya. Apa sifat kemanusiaan? Apa yang dimaksud dengan sifat-sifat kemanusiaan?
Di ayat yang lain Rasulullah yang butuh makan, berumah tangga, ke pasar. Maka dengan keimanan yang benar, ya, seharusnya nilai-nilai atau sifat-sifat kemanusiaan diri Rasulullah ini harus membuat kita optimis bahwa insya Allah saya bisa menjadi orang yang mengikuti kehidupan Rasulullah. Kan kita sama-sama manusia, tinggal minta tolong aja kepada Allah, sebagaimana Allah menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hafal Quran, insya Allah kita bisa hafal Quran. Rasulullah sangat baik statusnya sebagai suami kepada istrinya, insya Allah kita juga bisa seperti itu. Dan semua sifat-sifat kemanusiaan Rasulullah jangan sampai disikapi dengan itu kan Rasul, itu kan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kan cuma Bang Mamat istilahnya. Mamat. Ini cuma sebuah alasan ingin melarikan diri dari peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini cara memahami wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tapi ada juga manusia yang salah. Ya. Seharusnya kalau seharusnya Nabi itu bukan dari manusia dong. Dari malaikat baru keren. Tuntutan-tuntutan ini diabadikan oleh Allah. Salah satunya di Al-Furqan. Qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi bil aswaq. Laula unzila alaihi kanzun aw jama'ahu nadhira. Seharusnya dia minimal didampingi oleh malaikat biar kelihatan keren. Allah tidak ingin seperti itu. Dan maksud Allah ini baik dijadikan Rasul itu manusia yang lengkap dengan berbagai macam kemanusiaan. Yang dibedakan oleh Allah yang cuma beberapa poin saja Allah inginkan gak usah diikut. Kalau memang ada beda yang sangat signifikan gak usah diikut. Yang terkenal hanya 2. Rasulullah istrinya 9, jangan mentang-mentang ingin mengikuti sunnah, ingin 9 juga. Ini penyimpangan. Apalagi al-wisal. Rasulullah SAW siap berpuasa, lanjut. Begitu adzan, udah terus gak pakai buka. Itu untuk Rasulullah. Untuk kita nggak perlu. Kita menunda aja buka puasa, sudah nggak nyum. Mentang-mentang saya masih kuat, ntar aja bukanya jam 7. Kalau nggak nyum, nah selanjutnya itu masuk waktu maghrib segera. Jadi sangat sedikit hal-hal yang kekhususan bagi Rasulullah SAW. Walaupun di ayat lain di Al-Ahzab juga dibahas bahasan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah atau Allah mengingatkan bahwa imanmu kepada Rasulullah lebih karena ikatan akidah daripada ikatan fisik. Sehingga ketika ikatannya akidah, betapapun kita cuma dengar namanya, lihat di kitab sirahnya, baca di kitab sirahnya, baca di kitab hadisnya, insya Allah hati ini ingin beriman kepada Rasulullah seperti imannya para sahabat. Allah tidak ingin keimanan yang hanya terikat oleh fisik. Rasulullah ada, ya udah kita beriman. Rasulullah nggak ada, kita kafir lagi. Orang seperti ini dimurkai oleh kafir iman atau kutilang pada betul.
yang paling alayya Allah syai' usayyidzillah syai'. Apa iya gara-gara kamu Rasulullah meninggal, kamu kemudian balik lagi menjadi kafir lagi, menjadi jauh lagi, dan seterusnya. Begitu juga dalam khayyam seperti ini, ya, kita semua dituntut lebih kepada mengikat diri kepada Allah dan Rasul. Jangan mengikat kepada muwajjihnya. Ya, kalau kepada instrukturnya, ya kalau lagi ada saya akan berusaha menghafal. Kalau di rumah kan sudah nggak ada, ya bisa menghafal lagi. Ini mirip seperti ini. Apa imata atau kutilang talabatum ala aqabikum. Kalau lagi hadir MQ ya saya semangat. Setelah nggak ada MQ ngapain lagi seperti itu. Ya. Sampai ada yang mengatakan bagi saya MQ itu paling cuma 10 hari. Setelah 10 hari ya saya biasa lagi. Nah inilah yang dimaksud dengan keimanan yang tidak mengikat secara hati. Tidak mengikat secara fikrah. Tapi cuma mengikat secara personal, mengikat secara tempat, mengikat secara agenda-agenda. Begitu semuanya berakhir, ya udah semua selesai. Kita inginnya seperti ayat ini, bahwa sekali beriman kepada Rasulullah, selamanya beriman kepada Rasulullah. Baik Rasulullah itu ada maupun enggak ada. Kalau kamu gara-gara Rasulullah enggak ada, kemudian enggak beriman lagi, ya, Allah enggak ada, rugi-ruginya sedikit. Dan kamu di sisi Allah berarti tidak menjadi hamba-hambanya yang syakirin, yang bersyukur kepada Allah. Sehingga di ayat ini bisa dipahami orang yang bersyukur itu orang yang berimannya dengan ikatan hatinya, ikatan akidahnya, dan seterusnya. Jadi Ali Imran, energi Ali Imran mengingatkan kita bagaimana seharusnya menjadikan Rasulullah sebagai energi kehidupan. Energi kita sebagai muslim, sebagai anggota rumah tangga, sebagai masyarakat, apalagi ketika kita ingin menjadi ahlul Quran, semangat mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus dipertahankan dengan baik. Pada ayat 31, 32 Ali Imran, ya, juga ayatnya menjelaskan qul in kuntum tuhibbuna Rasul fattabi'uni. Kecintaanmu kepada Allah belum sempurna sebelum kamu mengikuti diriku. Tabi'uni yuhibbukumullah. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. An-Nasara wal Yahud begitu bangganya dengan Nabi Ibrahim. Kamilah pewaris Nabi Ibrahim, kamilah pewaris Nabi Ibrahim. Disanggah oleh Allah di Ali Imran 68. Pewaris Nabi Ibrahim yang sejati hanyalah orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim dan mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak dengan dua syarat ini, itu omong kosong semua. Inna awlan nasi Ibrahim alladzina taba'uhu. Tak cukup ngomong saja. Kalau memang mencintai Nabi Ibrahim harus mengikuti. Dan salah satu sikap Nabi Ibrahim adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang notabene adalah cucunya. Dalam Isra, dalam peristiwa Al-Mi'raj, Rasulullah mengatakan, aku melihat kakekku, ternyata perawakanku ini sangat mirip dengan kakekku, ini maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kan dari jalur Nabi Ismail alaihissalam, ya. Dan begitu bahagianya menyambutnya Nabi Ibrahim terhadap kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir pesannya, jangan lupa
lupa ya, sampaikan salam saya kepada umatmu. Ya. Nabi Ibrahim pun sebagaimana cinta kepada Rasulullah juga cinta kepada umatnya. Ya. Dan manusia memang harus begitu. Mencintai seorang istri juga harus mencintai keluarga istrinya, mertuanya, bibinya, semua. Tak bisa. Yang penting cuma istri saja. Yang lain tak ada urusan. Ini bukan rumah tangga yang benar. Nabi Ibrahim mencintai Rasulullah, mencintai umatnya. Tolong sampaikan salam saya kepada umatmu. Sampaikan kepada umatmu agar memperbanyak subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Karena setiap tasbih umatmu itu akan dikonversikan oleh Allah sebuah tanaman di surga. Maka dari situlah Rasulullah mengajarkan kalau bersolawat sekaliguslah bersolawat pada Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa shallaita ala Ibrahim ali Ibrahim. Sebagai penghargaan Nabi Ibrahim sudah mencintai kita semua, masa kita tidak mencintai? Aulan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadzal nabiy. Mengikut setia Nabi Ibrahim, ikut sejati Nabi Ibrahim harus juga yang mengikuti Nabi Ibrahim secara praktek dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hanya dengan konsep seperti inilah manusia disebut beriman dan Allah akan menjadi pembimbing orang beriman. Wallahu waliyul mu'minin. Jadi 31, 32 tarbiyah Ali Imran, pentingnya beriman kepada Rasulullah. Selanjutnya 68, selanjutnya berapa tadi 81, selanjutnya 140. Kata Muhammad juga ada di surat apa? Ya, di surat Al-Ahzab. Ya, maka Muhammad. Di Muhammad itu artinya apa? Terpuji. Maka Muhammad. Kata Muhammad juga ada di surat Muhammad, di surat Al-Qital. Wa amanu bima nuzila ala Muhammad. Kata Muhammad juga ada di surat Al-Fatah. Ya. Muhammadur Rasulullah. Alladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ya. Ya, sungguhnya setiap ayat ini kajian tersendiri sebetulnya. Yang sementara keluarnya aja dulu ya. Bahwa begitu populernya nama Muhammad bagi Allah Subhanahu wa taala sampai disebut di dalam 4 surat. Tapi begitu antum baca surat Shaf, namanya berganti menjadi Ahmad. Ya. Esensinya sama. Yang penting terpuji. Cuma bedanya kalau Muhammad terpuji. Kalau Ahmad lebih terpuji. Ya. Intinya masih dalam makna keterpujian. Tapi Nabi Isa tidak tega menyebut Muhammad. Nabi Isa ingin lebih istimewa. Bagi saya dia bukan Muhammad, tapi Ahmad, lebih terpuji. Sebaliknya, mereka yang benci kepada Rasulullah, nyebut Muhammad tuh gengsi sekali. Nyebut Muhammad gengsi sekali. Jadi apa? Dipelesetkan. Muhammad menjadi muzammam. Muzammam tercela. Siapa manusia yang ngomong menyebut Rasulullah gengsi? Penciptanya adalah wa imra'atuhu hammalatal hatab. Perempuan yang disebut di surat Al-Lahab. Insyaallah Ibu semua sudah hafal kan surat ini kan? Ya. Wa imra'atuhu.
siapa namanya Ummu Jamil. Inilah pencipta ya, plesetan nama Muhammad menjadi Muzammal. Jadi kalau nyari-nyari Rasulullah, gengsi ngomong mana Muhammad, Muhammad. Apalagi ngomong Nabi, ngomong Muhammad aja gengsi. Jadi kalau nyari Rasulullah, nyebutnya Muzammal. Mana Muzammal, mana Muzammal. Jadi hikmahnya apa? Ketika hati ini yang ada hanyalah kebencian, bagaimana Allah beri hidayah? Maka jangan ada benci dengan segala yang terkait dengan lambang-lambang keislaman. Jangan benci kepada Al-Quran, jangan benci kepada Rasulullah, jangan benci kepada bagian-bagian dari Al-Quran. Karena kebencianmu itu akan menghalangi. Ya minimal netral lah, benci enggak, ya cinta enggak. Tapi setelah itu berusaha untuk mencintai, insya Allah akan datang berkah. Maka cintailah para sahabat, cintailah orang-orang yang saleh, karena itu akan menjadi sumber hidayah. Sehingga Allah katakan, siapa yang membenci Rasulullah, niscaya menjadi abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Pembencimu wahai Muhammad, niscaya dia terputus. Terputus apa? Apanya terputus? Hidayah terputus. Ya. Kecintaan Allah terputus. Pahala terputus. Benar-benar hidup. Gak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan Allah terputus. Allah hanya mencintai Rasulullah. Berani-beraninya kamu membenci. Jadi orang yang syani artinya pembenci. Ya. Memanfaatkan hal-hal yang dianggap kekurangan bagi Rasulullah. Ya. Yang menurut mereka adalah Rasulullah itu nggak punya keturunan laki. Ada cuma baru berapa bulan dia meninggal. Sehingga dianggap abtar. Ya. Katanya Nabi. Ya. Tapi terputus keturunannya dari jalur aslinya. Maksudnya memang harus dari anak laki. Ya. Bagi mereka yang kehidupannya pakai marga-marga, anak yang mengikuti bapaknya. Kalau bapaknya Siregar, anaknya juga Siregar semua. Begitu juga yang lain. Ya. Walaupun di Jawa nggak ada seperti itu ya. Kalau mati dicuekin, terbunuh dicuekin. Kalau antum buka barat mati yang lain. Paham ya maksudnya? Muzammam ya. Jadi kenapa Rasulullah kenapa Nabi Isa hanya menyebut Ahmad? Ya. Dia mengakui nggak mungkin Muhammad dengan saya sejajar, walaupun kita sama-sama Nabi, walaupun kita sama-sama Rasul, sama-sama ulul azmi, tapi Nabi Isa ingin memberi isyarat, tetap aja dia yang ranking satu. Dan hamba Allah yang tawadhu, nggak jadi masalah melihat saudaranya lebih tinggi itu nggak masalah. Dan ketawaduan seperti inilah yang akan menjadikan orang beriman itu gampang menerima hidayah. Gak sok-sokan. Dia Rasul, saya juga Rasul. Dia ulul azmi, saya juga ulul azmi. Ketika memang ada pernyataan dari Allah, memang ada kesamaan, tapi tetap Rasulullah rankingnya nomor 1. Sehingga Nabi Isa tidak mungkin mengatakan dengan kata Muhammad ketika dia mensosialisasikan pentingnya beriman kepada Rasulullah kepada umat. Allah Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Maksudnya Muhammad, tapi nyebut Ahmad untuk memberi kesan bahwa bagaimanapun dia
lebih unggul dari saya. Dan yang mengunggulkan bukan dia sendiri, yang mengunggulkan hanyalah Allah. Jadi Nabi Isa perlu mengatakan Ahmad karena mengikuti cara Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah. Dan di akhir zaman dia adalah nabiku. Di akhir zaman Nabi Isa akan turun di Syria nanti. Dan itu diisyaratkan oleh surat Az-Zukhruf. Innahu la'ilmun lis-sa'ati la tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Falamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah. Saat Nabi Isa turun, maka dia akan menjadi imam bagi kaum muslimin yang saat-saat sholat di masjid. Jadi imam. Apa baca surat Injil, surat dari Injil, nah, jadi baca Al-Quran. Apa ngafalnya? Ada urusan. Penting dia juga gak hafal nanti surat. Al-Quran ini sudah hafal. Jadi Nabi Isa aja hafal Al-Quran. Masa kita betul umat Muhammad dari awal dari akhir tidak ingin menghafalkan alam-Allah. Dan sekaligus dia akan berdakwah, berjihad untuk berjihad apa yang diperjuangkan Al-Quran itu sendiri. Kan dulu kamu dapat Injil. Ya, Injil kan sudah habis expired. Zaman itu yang masih berlaku adalah Al-Quran. Jadi bersyukurlah kepada Allah. Insya Allah yang kita lakukan ini betul sesuai dengan tunjuk Allah Subhanahu wa taala dan tunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah 10 menit mana kita jadikan kegiatan menghafal Quran ini harus didasari oleh fitrah nabawiyah. Dan fitrah nabawiyah itu tidak saja dijelaskan oleh Rasulullah, akan dijelaskan oleh Al-Quran sendiri. Baik dari surat Al-Imran khususnya, tadi ada 4 ayat mengingatkan pentingnya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul qali hadza wa sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustaz Allah ya. Saya ingin terus bersama beliau, terima banyak dari beliau karena waktu membatasi baik di ruangan ini maupun yang di ruangan virtual. Akan insya Allah bertemu di kesempatan yang lain dengan izin Allah supaya bisa berlanjutkan. Mohon izin Ustaz menyampaikan materi informasi dari panitia setelah Ustaz. Selanjutnya insya Allah akan dilanjutkan dan kawan dan saya mohon izin awal Allah saja temukan kita di momen-momen yang lain dan insya Allah Allah akan kita di surga insya Allah. Amin ya Allah. Dimana firman-Nya di surat Az-Zukhruf al-akhillau yawm ba'duhum ba'dun illa al-muttaqin ya'badu la khawfun yawma wala antum udkhulul jannata wa azwaju. Sebelah kamu masuk surga bersama orang-orang yang dulu kamu cintai, kamu ngefani. Insya Allah ngefani kepada Bakar, kepada Umar, para sahabat dan semua hamba-hamba Allah yang berusaha mengikuti para senior-seniornya. Allah katakan udkhulul jannata wa azwajukum tahdarun insyaallah. Insyaallah dengan semangat ini kita tidak akan mudah pudar semangatnya karena kehidupan
normal kita nanti di rumah masing-masing, yang ibu kembali salah satunya ke dapurnya kan, apa mau dapurnya dirubah jadi taman, mungkin kan, Bapak kembali kepada kerjaannya, insya Allah nilai-nilai yang kita bahas di majelis ini, insya Allah terus kita pegang, ataupun suatu saat ingin diulang lagi, kira saya pun sudah terbentuk forumnya, tinggal dilakukan. Maaf, aku lupa lihat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Ustaz, semoga dimudahkan semua urusannya. Jazakallahu khairan. Baik, Bapak Ibu semua, sebelum menyelesaikan agenda ini, mohon izin menyampaikan informasi dari Musyrif tentang apa yang tilawah dan hafalannya. Mohon izin menyampaikan juga yang di ruang Zoom untuk tilawah ya, halakohnya Ustazah Nafisa. Insya Allah semua terbaik di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang sia-sia, tapi ini karena sebuah